Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngomongin tentang gimana yang harus kita lakukan kalau misalnya ada habits yang udah kita kerjakan, terus kita merasa bahwa kita nggak bisa konsisten, atau kita merasa ini habitsnya nggak stick terus. Di video sebelumnya aku udah sempat ngebahas soal sisi persiapannya, gimana cara kita milih habits yang tepat, gimana cara kita punya basis atau fondasi yang cukup untuk mengantarkan kita ke kesuksesan dalam segi ngebangun habits yang konsisten. Kali ini aku bakal bahas lebih ke apa yang terjadi pas kita udah mulai melakukan habitsnya. Karena mungkin banyak dari kita yang punya ekspektasi yang sangat luar biasa, kayak kita pengen banget punya habits tuh yang bertahan lama, dan kita ngeset target yang kadang tuh nggak realistis buat diri kita sendiri, kayak terlalu cepat aja atau terlalu besar, dan kita jadi nggak bisa nikmatin perjalanannya. Bisa jadi kita awalnya tuh seneng ngelakuin sesuatu, kita masuk ke dalam fase bulan madunya habits lah, terus tahu-tahu kita stuck dan kita akhirnya menyerah. Bisa jadi kita tuh selalu menuntut hasil yang sempurna setiap harinya, sampai akhirnya ya kita lebih banyak kesal sama diri sendiri daripada merasa hidup kita tuh diperkaya dengan adanya habits-habits baru ini. Nah, itu sebenarnya nggak aku pengenin dari orang yang pengen ngebangun habits ya, karena aku yakin bahwa habits ini harusnya itu bukan sesuatu yang terasa seperti chores, kayak kita disuruh kerjain sesuatu yang sebenarnya nggak kita pengen, cuma harus kita lakukan. Aku pengen habits itu jadi bagian hidup yang kita setiap hari itu excited untuk melakukannya. Memang ada bagian dari melakukan habits di mana kita harus agak maksain diri dulu, tapi for the most part, untuk jangka panjangnya, ide yang bagus untuk memperlakukan habits ini sebagai sesuatu yang pengen kita buat bertahan dengan kita untuk jangka panjang dan kita merasa senang melakukannya. Ini ada beberapa masalah yang kemungkinan besar terjadi kalau misalnya teman-teman mencoba untuk ngebangun habits. Yang pertama, itu tidak memahami bentuk konsistensi yang sebenarnya. Banyak orang yang lagi pengen mulai habits itu merasa kesal dengan dirinya sendiri karena nggak konsisten melakukan habitsnya. Aku banyak punya teman yang baru mulai lari nih misalnya, terus dia marah karena nggak bisa ngebuat progres yang bertahap gitu, yang bisa langsung dilihat. Kayak misalnya hari ini lari 1 kilo, besok 2 kilo, 3 kilo, terus 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Mau ada progres bertahan kayak begitu terus. Dan akhirnya ya, di pertengahan jalan dia merasa bahwa ya inflasinya atau bagaimana targetnya itu berkembang, itu terlalu cepat daripada apa yang ia bisa lakukan. Dan karena dia tidak bisa memenuhi target-target yang disetnya, dia jadi kesal dengan dirinya sendiri, marah, dan merasa dirinya nggak mampu, dan akhirnya meninggalkan habits lari itu sepenuhnya. Ada juga yang punya mindset all or nothing, alias dia mikir bahwa kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, lebih baik dia berikan yang terbaik atau nggak usah sama sekali. Nah, mungkin kita pikir ini adalah sesuatu yang positif ya. Mungkin kita sering nonton ya pertandingan-tandingan olahraga, dokumenter-dokumenter olahraga di mana atletnya bilang, saya akan berikan yang semuanya hari ini, atau saya di rumah aja. Dan kita pikir ini adalah bentuk trait yang positif ya, perfeksionisme. Tapi makin kesini, orang-orang dan ahli-ahli itu makin sadar bahwa perfeksionisme justru adalah suatu masalah. Seringkali dia justru membuat kita lambat. Kenapa? Karena sempurna itu adalah musuhnya selesai. Selesai lebih baik daripada sempurna. Bayangin sekarang tuh ada baterai dari 0 sampai 100%. Kalau mungkin kita masih belum terlalu kenal dengan bagaimana habits terbentuk dari diri kita bakal berekspektasi bahwa setiap kali kita keluar, kita harus ada dalam baterai 100% ini. Jadi kalau misalnya kita ngeset target baca buku 15 halaman setiap hari, kita merasa bahwa tiap kali kita baca itu harus 15 halaman, 15 halaman, 15 halaman, 15 halaman, 100% terus. Mungkin kita bakal bisa melakukan ini untuk beberapa waktu pertama, tapi kita sadar bahwa ketika hidup bakal banyak tanggung jawab lain dan tantangan-tantangan yang gak kita expect yang ngebuat kita harus nge-pause habitsnya dulu. Dan karena kita punya mindset all or nothing, di momen kita nge-pause habits itu, kita merasa udah gagal dan habitsnya jadi stop. Jadi sebenarnya konsistensi itu bukan ketika kita bisa 100% setiap harinya, tapi itu lebih ke baterai yang fluktuatif. Jadi misalnya ada suatu hari di mana kita bisa 100%, ada satu hari di mana 90%, satu hari berikutnya 15%, satu hari berikutnya 5%, kemudian 40%, dan seterusnya. Jadi untuk konsisten itu bukan berarti kita harus 100% setiap hari, melainkan kita harus hadir aja, yang penting enggak 0%. Bisa jadi 1% itu bentuknya kita cuma baca satu paragraf doang, tapi itu penting untuk kita lakukan karena ini membuat kita berada tetap dalam permainannya. Lebih susah kita manasin kompor dari 0 daripada kita ngangetin dia dari medium ke panas. Jadi kalau misalnya dia udah nyala dari
low sekalipun, mau kita panasin ke medium atau high, itu bakal lebih gampang atau butuh daya yang lebih sedikit daripada kalau misalnya kita dari 0 terus kita coba panasin ke angka tertentu. Jadi sadari bahwa konsistensi itu yang penting adalah kehadirannya, bukan kualitas dari kehadiran tersebut. Karena kualitasnya itu seiring setiap kali kita muncul setiap harinya, kualitas bakal meningkatkan diri dengan sendirinya. Terus masih berkaitan dengan ini, ada yang namanya 2-day rule. 2-day rule ini adalah aturan 2 hari, yang mana artinya adalah kalau misalnya kita mau nge-skip, mungkin ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, mungkin tahu-tahu kita diundang buat organisasi dan kebetulan ada rapat yang sampai malam di hari itu, kemungkinan atau mungkin kita lagi musim ujian, atau mungkin ada hari ulang tahun, jadi kita nggak bisa menjaga habits clean eating kita. Boleh untuk melakukan semua ini, boleh nge-skip kalau kita merasa lagi capek banget, boleh matahin suatu habits yang kita buat untuk ngebuat pengecualian agar kita ya lebih balance hidupnya. Tapi ingat dengan yang namanya 2-day rule. Sebenarnya ini nggak saklek harus 2 hari juga, tapi intinya adalah kalau misalnya kita udah skip sekali, misalnya kita ngizinkan diri kita untuk nge-skip kedua kalinya, kemungkinan besar itu akan jadi 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan 100 kali sampai habitsnya hilang. Jadi kalau misalnya kita mau nge-skip untuk ya istirahat lah kalau capek, atau untuk self-reward, boleh, tapi pastikan itu kita lakukan tidak 2 kali berturut-turut. Jadi kalau misalnya hari ini udah skip, besok jangan sampai skip. Mau apapun kondisinya, mau kita misalnya ngeplan lari 10 kilo, sekarang jadi 1 kilo doang, nggak masalah, yang penting jangan di skip. Kalau udah nge-skip itu bakal susah lagi buat ngebangun habitsnya. Aku sendiri udah menerapkan habits ini untuk banyak banget hal, dan sampai saat ini menurutku ini salah satu hal yang paling efektif ya. Dan kadang tuh aku masih punya ekspektasi yang besar terhadap diriku sendiri. Misalnya progresku nih dalam belajar tentang suatu topik itu udah sangat bagus, sangat cepat. Di suatu hari aku merasa agak males. Jadi misalnya nih, kemarin aku lagi proses nulis buku kan, dan ada beberapa hari di mana aku konsisten tiap hari itu bisa nulis 1000-2000 kata, terus ada satu hari di mana aku jadi males aja gitu, kayak nggak ada energi dan nggak ada inspirasi buat nulis. Oke, di hari pertama aku bilang aku boleh istirahat, aku boleh skip hari ini, nulis 0 kata sekalipun nggak apa-apa. Tapi di hari kedua aku bilang mau kayak gimana pun kondisinya, mau semalas apapun, mau sesibuk apapun, aku akan buat progres nulis. Mungkin nggak 1000 atau 2000 kata, tapi 100 kata aja itu udah cukup untuk hari ini. Dan tahu apa yang terjadi? Aku tulis 100 katanya, kemudian dari 100 itu katanya berubah jadi 300, walaupun nggak segede yang awal, tapi ini ngebuatku punya rasa kayak momentum yang bisa aku bawa ke hari berikutnya, sehingga aku bisa kembali ke tren nulis 1000 sampai 2000 kata per hari lagi, dan bahkan sekarang bukunya udah rampung dan semoga bisa di pre-order di pertengahan tahun ini untuk di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu pahami dengan yang namanya the dip. Jadi setiap kali kita ngemulai habits itu pasti kita bakal ngalamin yang namanya kurva the dip ini. Ini dari bukunya Seth Godin by the way, diperkenalkannya. Dan intinya tuh the dip itu tiap kali kita mulai habits itu kan kita ada fase bulan madu ya. Misalnya kita baru nge-gym, kita bakal langsung pengen beli semua perlengkapan gymnya, pengen beli kaos yang terbagus, pengen beli sepatu yang cocok. Isi For You page kita, YouTube kita semuanya tentang nge-gym, dan nge-gym. Itu adalah fase bulan madu yang kita alami. Kemudian kita akan masuk ke dip, yaitu kayak semacam jurangnya atau lembahnya, yang mana di situ kita bakal merasa bahwa ternyata ini tidak semudah yang kubayangkan. Ternyata ini butuh dedikasi, ini butuh waktu yang banyak. Kita dapat ujian misalnya, dan kita sadar sekarang waktu kita buat nge-gym nggak sebanyak dulu. Dan disinilah sebenarnya kita tuh lagi diseleksi. Jadi the dip ini adalah semacam mekanisme seleksi alam untuk siapa yang akhirnya bisa berhasil di suatu bidang. YouTuber atau orang yang tertarik jadi content creator. Mungkin dia di awal bakal seneng banget bikin konten sebanyak-banyaknya, kemudian dia masuk fase the dip ini, dan dia sadar bahwa untuk mengembangkan channelnya dia butuh semacam effort. Dan kemungkinan besar kalau dia nggak paham dengan mekanisme dip ini, dia bakal keluar di sini. Tapi kalau misalnya dia tahan sedikit aja, itu kemungkinan dia akan masuk ke fase di mana keuntungannya bakal lebih besar daripada pas dia mulai sekalipun. Jadi biasanya pola yang kita temui dalam pembuatan habits itu gampang, susah, gampang banget. Tinggal kita harus atur-atur diri aja gimana supaya kita bisa survive fase yang susah ini dan tahan sedikit lagi. Kemudian untuk orang yang sedang ada dalam fase awal dalam membangun habits, ada baiknya fokusnya itu lebih banyak ke kuantitas daripada kualitas. Kadang banyak yang bingung nih, kenapa sih fokusnya ke kuantitas? Bukannya di mana-mana orang bilang kualitas itu lebih baik ya.
Ini ada benarnya, tapi itu setelah level tertentu. Waktu itu ada studi yang dilakukan di universitas mana gitu, pokoknya ada 2 grup. Ini studinya tentang, kalau nggak salah tuh bikin keramik ya dengan tanah liat. Dan satu grup itu ditugaskan untuk ngebuat tanah liat sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 minggu. Grup yang kedua itu disuruh ngebuat tanah liat atau keramiknya itu 1 kali doang, tapi mereka punya waktu 2 minggu untuk planning. Yang satu nggak ada waktu planning tapi sebanyak-banyaknya, yang satu dibikin sekali aja tapi 2 minggu untuk menyempurnakan persiapannya. Dan tahu, seperti yang diekspektasikan, yang hasilnya lebih bagus di akhir adalah grup yang pertama, yang dia langsung masuk ke sana, fokus ke kuantitas, ngerjain sebanyak-banyaknya, dan sampai di titik dia udah ngelakukan ini belasan atau puluhan kali, disitulah dia tanah liatnya yang awalnya jelek banget sekarang jadi mulai bagus dan berbentuk. Sedangkan yang grup satu lagi, dia udah ngeplan semuanya, direncanain dengan sempurna, dihitung berapa kurvanya, berapa derajat bukaan sudutnya, tapi ternyata pas dikerjain karena dia nggak ada hands on experience-nya, jadi ya keramiknya berantakan. Dan ini yang pengen kita lakukan dengan habits. Kualitas itu bakal ngikut sendirinya kalau misalnya kita udah punya kuantitas yang cukup. Dan kalau misalnya kita mau ngikutin pepatah yang quality is better than quantity, ya itu nanti di stage-stage akhir ketika kita udah melakukan kuantitas yang cukup sehingga dia udah jadi bagian dari diri kita, dan ya disitulah baru kita bisa fokus ke kualitas daripada kuantitas. Kemudian coba untuk tetapin target yang jelas. Misalnya kita netapin target 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Misalnya kalau kita pengen ngebangun habits belajar bahasa Inggris. Kalau kita cuma bilang kita pengen belajar bahasa Inggris doang, kemungkinan ini sangat abstrak dan nggak jelas gitu garis finishnya di mana. Dan karena konsepnya sangat abstrak, seringkali kita mengukur diri kita dengan salah. Kita merasa kita belum melakukan cukup, kita merasa kita masih jauh, padahal kita sedang membuat progres yang nyata. Jadi misalnya, daripada bilang kita mau belajar bahasa Inggris, kita bisa siapin target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Target 3 bulan kita adalah kita bisa conversation atau percakapan sederhana buat dipakai di coffee shop, order sesuatu lah dengan bahasa Inggris. Kemudian target kita yang jangka menengah 6 bulan itu kita bisa ngobrol sama teman atau sama tutor yang native speaker, yang lebih luas daripada soal ngorder kopi doang. Kemudian setelah 1 tahun, kita bisa persiapan untuk IELTS yang mana hasilnya mau kita pakai buat pendaftaran beasiswa di luar negeri. Dengan punya target-target yang definite seperti ini, kita jadi lebih gampang termotivasi dan bisa ngukur diri kita dengan lebih fair dan nggak pakai hukuman-hukuman yang kita konstruksi di kepala kita sendiri karena kita merasa kurang atau insecure atau kita ngebandingin diri sama orang lain dan semacamnya. Kemudian yang terakhir, fokus coba ke kilometer selanjutnya. Jadi kalau misalnya aku punya agenda lari 20 km hari ini, fokusku bukan untuk menyelesaikan 20 km-nya. Fokusku pertama, aku pecahin dulu. 20 km itu kan 4 kali 5 km, dan aku udah ada pengalaman lari 5 km. Dan selama lari aku pikir selesaiin dulu 5 km-nya. Dan nggak terasa, aku tahu-tahu aku udah nyampe di titik dimana, 2 kali 5 km lagi. 1 kali 5 km lagi. Dan dalam 5 km ini aku mikir lagi, oke, daripada lari 5 km, aku lari 5 kali 1 km aja. Aku udah sering lari 1 km, berarti kalau 5 kali ya aku bisa lah. Dan aku berpikir gimana caranya bisa lari 1 km selanjutnya, dan ternyata itu nggak membutuhkan effort atau kesulitan sebagaimana aku pikirkan pada awalnya. Inilah dia kurang lebih teman-teman gimana caranya untuk bisa lebih konsisten dengan habits-habits yang kita punya. Ketika kita udah melakukannya, gimana caranya ini bisa bertahan dengan lama. Ada video sebelumnya yang aku bahas tentang topik yang sama, mungkin yang nge-build up kemudian ke topik ini. Dan aku juga ada reflection sheets yang aku susun yang bisa teman-teman bisa akses di link di deskripsi. Itu aku sendiri yang bikin pertanyaan-pertanyaannya tentang apa yang menurutku relevan. Siapa tahu teman-teman jadi lebih kenal dengan diri sendiri dan lebih tahu mana habits yang cocok, mana yang mau dikerjakan, dan mana yang mau ditinggal. Terima kasih sudah menonton videonya sampai sejauh ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.